Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Every 009 Company akan mempresentasikan hasil final report kami mengenai TECMI, PFT, dan NSYS dengan produk Stonehammer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Aditya Hazril, lalu ada Yumna Akila, dan terakhir ada Rania Imira. Yang pertama, final report TECMI. Yang pertama ada gambaran bisnis. Perusahaan kami memiliki visi misi, yaitu dengan visi menjadi company yang memproduksi Stonehammer terbaik di Indonesia dan di luar Indonesia. Dan misinya, perusahaan manufaktur dengan kualitas Stonehammer yang terus meningkat dengan selalu berinovasi akan produknya. Deskripsi produknya yaitu Stonehammer adalah produk yang termasuk dalam kategori alat bantu keamanan yang berfungsi untuk membantu pengendara mobil dalam melindungi diri dari kejahatan dan situasi bahaya. Dengan dimensi produk yaitu 6,75 kali 3 kali 23,95 cm. Selanjutnya ada analisis, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmenting terbagi menjadi 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Geografis sendiri, segmentingnya berada di Jawa Barat. Lalu demografis, segmentingnya laki-laki dengan pekerjaan seperti driver taksi online atau pekerjaan yang berhubungan dengan mobil. Yang ketiga ada psikografis, segmentingnya kalangan menengah ke atas. Lalu yang terakhir ada behavior yang berfokus pada penjualan secara kemitraan dan juga media digital. Yang kedua ada targeting. Targeting produk kami yaitu laki-laki kalangan menengah ke atas dengan pemasaran melalui kemitraan dan media digital. Lalu yang terakhir positioning. Stonehammer adalah alat keamanan yang mampu membuat para penggunanya bisa melindungi dari kejahatan dengan tagline aman di jalan tanpa gangguan. Selanjutnya ada marketing mix 4P, yaitu produk, place, price, dan promosi. Untuk produknya sendiri merupakan produk keamanan dengan fitur-fitur yang ditawarkan seperti fitur kunci listrik, senter, dan pemecah kaca. Lalu untuk tempat bertepatan di Muhammad Toha, Bandung, untuk harga 765.000. Dan untuk promosinya sendiri dengan menawarkan secara langsung, iklan, maupun simulasi produk secara langsung. Selanjutnya ada strategi rencana pemasaran. Untuk rencana pemasaran sendiri, kita melalui Facebook Ads, event, dan Instagram Ads. Untuk estimasinya 5 tahun ke depan dari 2023 sampai 2027, dengan asumsi kenaikan marketing cost sebanyak 2%. Untuk 2023 sendiri dengan total 11,4 juta, 2024 11,6 juta, 2025 11,8 juta, 2026 12,1 juta, 2027 12,3 juta. Selanjutnya ada rencana produksi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada material cost, yang kedua investment cost, yang ketiga ada electricity machine cost. Yang pertama ada material cost. Di material cost sendiri ada production volume, direct material cost, dan indirect material cost. Untuk yang pertama, production volume sendiri terdiri dari selling volume dan production volume yang diestimasikan untuk 5 tahun ke depan dari 2023 sampai 2027. Untuk selling volumenya sendiri dari 2023 5.987, 2024 6.049, 2025 6.112, 2026 6.175, 2027 6.239. Dan untuk production volumenya sendiri dari 2023 6.047, 2024 6.108, 2025 6.170, 2026 6.232, dan 2027 6.295.
Untuk direct material cost-nya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada product direct material cost yang diestimasikan 5 tahun ke depan juga sama dengan total 2023 1 miliar 88 juta, 2024 1 miliar 99 juta, 2025 1 miliar 110 juta, 2026 1 miliar 121 juta, dan 2027 sebanyak 1 miliar 132 juta. Selanjutnya ada packaging dan holding direct material cost. Untuk holding cost-nya sendiri tahun 2023 5.441.000, 2024 5.496.000, 2025 5.551.000, 2026 5.607.000, 2027 5.664.000. Dan selanjutnya ada cost untuk produk packaging untuk 2023 50.486.000, 2024 50.995.000, 2025 51.513.000, 2026 52.030.000, 2027 52.556.000 dengan total packaging dan holding cost-nya 2023 55,9 juta, 2024 56,4 juta, 2025 57 juta, 2026 57,6 juta, 2027 58,2 juta. Selanjutnya ada order direct material cost dengan total order di 2023 sampai 2027 itu sama sebanyak 1.440.000. Selanjutnya total direct material cost sendiri untuk 2023 yaitu 1 miliar 145 juta, 2024 1 miliar 157 juta, 2025 1 miliar 168 juta, 2026 1 miliar 180 juta, 2027 1 miliar 192 juta. Selanjutnya ada indirect material cost. Untuk indirect material cost sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada product indirect material cost, yang kedua holding indirect material cost, dan yang ketiga ada total indirect material cost. Untuk product indirect material cost sendiri dari 2023 yaitu 910.800, 2024 983.664, 2025 1.062.000, 2026 1.147.000, dan 2027 1.239.000. Selanjutnya ada holding indirect material cost untuk 2023 Rp4.554, 2024 4.918, 2025 5.312, 2026 5.737, 2027 6.196. Untuk total indirect material cost-nya sendiri untuk 2023 915.000, 2024 988.000, 2025 1.067.000, 2026 1.153.000, 2027 1.245.000. Selanjutnya, terdapat rencana produksi investment cost. Di sini terdapat estimasi investment cost yang terdiri dari mesin dan facility cost in 2026, to cost in 2026 sebanyak 163.200, transportation in 2026 13 juta, general administration di tahun 2026 82.818.000 dengan total fixed investment-nya 156.551.020 rupiah. Dengan selanjutnya ada biaya depresiasi
yang terdiri dari machine cost depreciation, tool cost depreciation, transportation cost depreciation, dan general administration depreciation dengan dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Selanjutnya ada biaya maintenance. Di sini kita menggunakan mesin cutting dan mesin milling dengan biaya maintenance-nya di tahun 2023 yaitu sebesar 500.000. Nah, ini untuk maintenance cost-nya sendiri dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Next. Selanjutnya, untuk rencana produksi electricity machine cost. Di sini terdapat biaya electricity yang terdiri dari mesin cutting, mesin milling, dan mesin drilling. Dengan masing-masing mesin, untuk mesin cutting kita menggunakan 6 mesin milling 2 mesin, dan mesin drilling 2 mesin. Nah, di sini kita mendapatkan total cost KWH per mesinnya itu 4.000, 3.000, dan juga 4.000. Sehingga dari total cost dari tahun 2023 itu sebesar 9.431.02 rupiah dan sama hingga tahun 2027. Next. Selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Di sini untuk yang before recruitment dari tahun 2023 hingga 2025 terdapat 7 posisi, yaitu CEO, Specialized HRD Staff, Financial Staff, Product Manager, Production Operator, Sales and Marketing Manager, dan Sales and Marketing Staff. Dengan total karyawannya itu sebanyak 21 orang. Selanjutnya terdapat production capacity per tahunnya yaitu sebanyak 5.833. Dengan keterangan untuk hari kerjanya 5 hari per minggu dan 240 hari dalam 1 tahun. Kemudian jam kerjanya yaitu 8 jam per hari dengan standar waktunya 19,75 menit. Nah, untuk setelah rekrutmennya itu di tahun 2026 hingga tahun 2027 terdapat 11 posisi yaitu CEO, Production General Manager, Marketing and Sales General Manager, Production Line Head, HRD, Finance, Marketing and Sales Supervisor, Operator Production, HRD Staff, Finance Staff, dan Marketing Sales Staff. Sehingga untuk after recruitment sendiri memiliki 25 karyawan. Selanjutnya. Di sini terdapat biaya sumber daya manusia. Untuk yang pertama, itu pada bagian Direct Labor Cost Planning di tahun 2023 hingga 2027. Untuk tahun 2023 itu sebanyak 679 juta, 2024 713 juta, 2025 749 juta, tahun 2026 827 juta, dan tahun 2027 866 juta. Selanjutnya ada Indirect Labor Cost Planning. Sama seperti tahun sebelumnya, terjadi peningkatan biaya dari tahun 2023 hingga tahun 2007. Untuk tahun 2023 sebanyak 46 juta, dan untuk tahun 2027 sebanyak 178 juta. Selanjutnya ada Executive Cost Planning. Di tahun 2023 sebesar 610 juta, dan untuk di tahun 2027-nya 784 juta. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Di sini pertama itu kita menghitung production dan operational cost. Pertama itu untuk production cost itu diperoleh dari penjumlahan antara total direct cost dengan total overhead cost. Dengan rincian direct cost-nya itu dari direct material cost dan direct labor salary. Sedangkan untuk overhead cost-nya itu seperti yang dilihat di gambar, yaitu electrical, indirect labor, indirect material, hingga transportation cost. Untuk total production cost ini kita hitung dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Sebagai contoh untuk 2023 itu diperoleh total production cost-nya itu 2.486 juta dan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2027 seperti 2.890 juta.
Nah, kemudian selain di total production dan operational cost ini juga kita menghitung total operational cost-nya, di mana terdiri dari marketing and selling expense, kemudian juga ada general administration, ada juga office electricity expense, executive labor salary, hingga trademark amortization expense. Nah, dari penjumlahan operating cost ini kita hitung juga untuk dari 2023 sampai dengan 2027. Sebagai contoh, untuk pada tahun 2023 diperoleh total operational cost-nya yaitu 1.466.000.000 dan untuk 2027-nya 1.605 juta. Nah, total production cost ini akan diperoleh dari total production cost yang sudah diperoleh sebelumnya dijumlahkan dengan total operational cost. Diperolehlah untuk 2023-nya yaitu 3.982 juta dan untuk 2027-nya meningkat hingga 4.495 juta. Kemudian kita juga di proyeksi keuangan ini terdapat funds requirement yang terdiri dari fixed investment, working capital, initiation cost, dan trademark cost. Dari total project cost ini akan dijumlahkan sehingga diperoleh yaitu 3 miliar. Selanjutnya untuk source of fund-nya itu diperoleh dari owner equity dan bank loan dan dengan accumulation-nya untuk owner-nya itu 80% dan bank-nya itu 20%. Itu dijumlah dan untuk amount-nya itu diperoleh dari accumulation yang sudah ada dikali dengan total dari fund requirement itu. Oke, selanjutnya itu adalah attribute of installment cost, terdiri dari total debt, interest rate, installment per month, dan total interest dengan seperti yang sudah dilihat di layar. Dari atribut ini bisa di calculation untuk per tahunnya. Dapat dilihat di layar, terdapat 5 tahun. Untuk masing-masing 1 tahunnya itu terdiri dari 12 bulan untuk akumulasinya dari remaining debt, total principal installment, dan total interest expense, serta total installment. Di mana untuk remaining debt pada tahun kelima atau pada bulan ke-60, diperoleh remaining debt-nya itu sebesar 0. Dengan total installment-nya itu 146 juta. Oke. Selanjutnya yaitu masih di proyeksi keuangan, kita akan menghitung cost of goods sold-nya. Di mana untuk cost of goods sold-nya per produknya itu dari tahun 2023 sampai dengan 2027 itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2023-nya itu diperoleh cost of goods sold-nya itu 410.000, dengan 2027-nya itu 458.000. Dengan untuk harga produk selling cost-nya itu sebesar untuk 2023-nya 765.000 dan mengalami peningkatan juga di pada tahun 2027 sebesar 872.000. Setelah menghitung cost of goods sold, kita memperoleh profit loss, di mana profit loss ini kita dapatkan dengan menghitung total income, terus juga menghitung gross profit-nya seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya untuk terus juga kita menghitung operational cost-nya. Di sini kita menggunakan tax-nya itu sebesar 1%, dan dikarenakan juga kita memperoleh kita menggunakan tax-nya itu 1% dikarenakan nilai EBT yang kita dapatkan itu kurang dari 4,8 miliar atau kita mendapatkan itu 595 juta sehingga kita menggunakan tax-nya itu sebesar 1%. Diperolehlah earning after interest and tax-nya yang dapat dilihat di layar. Seperti pada tahun 2023 yaitu 595 juta dan untuk 2027-nya itu 928 juta. Selanjutnya itu balance sheet, di mana balance sheet ini kita menyamakan untuk antara aset dan liabilities and owner equities, di mana aset ini terdiri dari cash balance, available finished product, sedangkan liabilities dan owner ini terdiri dari dari liabilities dan owner equities-nya. Nah, diperolehlah kalau balance sheet yang untuk setiap periode itu 0. Sehingga dapat disimpulkan pada balance sheet ini kita sudah balance atau sudah seimbang. Oke, selanjutnya itu analisis kelayakan. Untuk analisis kelayakan ini terdapat dari 4 faktor, yaitu ada
MPV, PBP, IRR, dan BCR. Untuk MPV sendiri kita memperoleh nilai sebesar 115 juta, di mana itu lebih dari 0, berarti bisnis ini dikatakan layak. Sedangkan payback periodnya itu 4,83 tahun, yang berarti bisnis ini akan mengembalikan modal pada tahun ke-4,83 itu. Kemudian untuk IRR-nya kita memperoleh 20,51, yang dimana ini menandakan bahwasannya bisnis kita akan layak dikarenakan melebihi dari MIRR yang kita tentukan yaitu 8%. Dan BCR-nya yaitu didapatkan 1,31 dan dapat dikatakan juga layak karena melebihi dari 1. Kemudian kita juga memiliki analisis kelayakan untuk raw material sensitivity dan selling price sensitivity, di mana untuk raw material cost sensitivity peningkatannya itu sebesar 2,50%, dan untuk raw material cost sensitivity-nya akan mengalami kenaikan sebesar 3,24%. Selanjutnya, final report PFT. Next. Untuk yang pertama ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama ada supplier dengan company A. Company A sendiri berlokasi di Cigadung. Untuk suppliernya sendiri ada Depo Bangunan, Istana Aluminium, dan CV Baja Sakti Utama. Untuk Depo Bangunan ke company A itu berjarak 12,8 km. Istana Aluminium ke company A 9,16 km, dan dari CV Baja Sakti Utama ke company A itu 9,41 km. Next. Selanjutnya dari supplier ke company B, untuk depo bangunan ke company B sendiri 22,79 km, Istana Aluminium ke company B 16,7 km, dan CV Baja Sakti Utama ke company B itu 15,9 km. Next. Selanjutnya dari supplier ke company C, untuk depo bangunan ke company C sendiri 2,84 km, Istana Aluminium ke company C 11,91 km, lalu yang terakhir ada CV Baja Sakti Utama ke company C 15,81 km. Next. Selanjutnya pemilihan lokasi dengan faktor rating. Ada beberapa faktor untuk menentukan lokasi yang dipilih. Lokasinya berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Di sini kita memilih Kota Bandung yang berlokasikan di Dago dengan rating tertinggi yaitu 78,53. Next. Selanjutnya terdapat routing sheet. Nah, di sini berdasarkan demand sebanyak 5.987 unit per tahun dengan working days dalam 1 tahunnya itu selama 240 hari dalam 1 tahun. Untuk working hour-nya 8 jam per hari, dan untuk working days per week-nya itu 5 hari. Nah, di sini bisa kita lihat di routing sheet ini terdapat berbagai operasi yang terjadi untuk proses pembentukan stand hammer. Nah, di sini sebagai contoh, untuk membentuk part body terdapat 3 operasi, dari operasi 1 hingga operasi 3. Selanjutnya kita bisa lihat dimensi sebelum dipotong dan juga dimensi body setelah dipotong. Selanjutnya terdapat processing time selama body melakukan operasi, terdapat scrap juga dan juga defect. Nah, selanjutnya, untuk total actual machine required dalam unitnya ini, kita mendapatkan total 14. Selanjutnya, terdapat material handling. Di sini kita menggunakan troli. Troli dengan dimensi 0,92 dikali 0,61 dikali 0,21 dalam
dalam skala meter dengan kapasitasnya itu 300 kg. Nah, di sini dapat menampung part-part komponen yang membentuk sunhammer dari bodi, slide switch, bodi lampu, tembaga, dan berbagai assembly yang sudah disatukan. Terdapat unit load. Nah, di sini unit load itu sebesar 55 dengan faktor 5 dan 11. Nah, di sini terdapat tabel moving material dari GBBU bodi awal hingga ke shipment. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa unit load dari faktor 5 dan 11 ini didapatkan waktu selama 622 menit dan juga 726 menit. Nah, di sini kita memilih unit load 5 dikarenakan waktunya lebih singkat dibanding unit load 11. Selanjutnya terdapat total produk yang didistribusikan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat kita dapat mengetahui seberapa besar total produk yang dapat didistribusikan secara teknis. Nah, di sini kita menghitung total maksimum unit load untuk meminimalkan perpindahan total material yang tidak dibutuhkan, karena setiap perpindahan itu akan dikenakan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai luas area, di mana untuk luas area ini diperoleh dari facility yang udah kita lakuin tadi akan menghasilkan luas area yang telah dihitung dengan menggunakan length of machine, terus ada juga allowance of material untuk memperhatikan tersebut, sehingga diperoleh total area untuk produk yang akan kita gunakan itu yaitu sebesar 424,6 mm persegi. Selanjutnya itu FTC, di mana untuk FTC cost ini diperoleh FTC yang kita dapatkan yaitu sebesar 384.077, yang di mana penjumlahan ini akan sama dari total cost keluar dan total cost masuknya, atau dari sisi baris dan kolomnya akan sama. Selanjutnya itu ada initial layout, di mana initial layout-nya itu seperti yang ada di gambar, yaitu yang terdapat di gambar sebelah kanan ini, di mana itu terdiri dari facility yang sudah kita gunakan dan juga terdapat tambahan fasilitas seperti masjid, toilet, post security, terus juga ada area parkir, kantin, dan juga office, di mana total area yang diperoleh yaitu 876,6 mm persegi. Selanjutnya akan ada final layout, di mana final layout kita ini seperti yang dapat dilihat di layar, final layout ini sudah memperhatikan cost yang paling kecil yang diperoleh dari aplikasi WinKSD-nya dengan sesuai dengan fasilitas yang kita gunakan, hanya saja menggunakan cost yang lebih kecil, di mana cost yang dikeluarkan yaitu 245.920. Berikut merupakan simulasi untuk SketchUp yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke panel report dari praktikum NCIS atau APSI. Di mana yang pertama kita akan membahas mengenai studi kasus, di mana FRI 9 Company merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang keamanan dan memproduksi stand hammer. Stand hammer merupakan produk keamanan yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam melindungi diri dari kejahatan dan saat situasi yang berbahaya.
Dalam pembuatan produk Stunhammer ini, perusahaan ingin merancang sistem terintegrasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja, serta meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melakukan suatu proses produksi. Berikut ini merupakan database dalam sistem kami. Terdapat entity, atribut, dan data type. Database ini merupakan kumpulan file-file yang saling berelasi. Nah, relasinya tersebut itu terdiri dari kunci-kunci dari setiap file yang ada. Untuk entity-nya sendiri, terdapat user, raw material log, WIP log, product log, raw material, WIP detail, WIP, dan product. Next. Selanjutnya ada contoh page dari prototipe web kami dan ada contoh codingannya. Berikutnya ada demonstrasi web kami. Untuk pertama ada login page. Masukkan, kami mencontohkannya production supervisor dengan password 123456. Lalu tekan submit. Lalu master data ke produk master data. Lalu jika ingin menambahkan, tinggal pencet add product. Lalu isikan nama produk, quantity, dan cost of goods sold, sama selling price-nya. Ketika sudah diisi, lalu pencet submit. Nah, untuk menghapusnya sendiri, kita tinggal menghapus data yang ada dengan menekan tombol delete, lalu data otomatis akan terhapus. Lalu untuk mengeditnya sendiri, tinggal pencet edit, lalu kita mencontohkannya dengan mengubah quantity menjadi 20, lalu tekan submit. Lalu WIP master data, untuk WIP master datanya sendiri sama, jika ingin menambah produknya sendiri, tekan add product, tulis produk apa yang akan diproses, tulis kuantitinya, lalu tekan submit. Untuk menghapusnya sendiri sama seperti tadi, tinggal pencet delete, lalu data akan terhapus. Lalu untuk mengupdate-nya sendiri, tekan edit, lalu misalnya kita menambahkan quantity terhadap final assembly Stunhammer, lalu tekan submit. Selanjutnya ke raw material. Raw material sendiri sama, untuk meng-add produknya tinggal klik add product, isi nama, quantity dengan price. Kita contohkan di sini glove, quantity-nya 1, price-nya 200, submit. Maka data akan menambah sendiri. Untuk menghapusnya sendiri sama, tinggal klik delete, lalu data akan terhapus. Untuk pengupdate-nya sendiri, tekan sama kayak tadi, tekan tombol edit. Kita coba update quantity-nya menjadi 2, lalu submit, lalu data akan terupdate sendirinya. Lalu ada produk rifle, contoh ada Stunhammer dengan quantity 1, lalu submit. Nah, produk akan tertambah di temporary store, lalu departure, masukkan produk dan kuantitinya, saya tambahkan 1, lalu submit. Nah, produk otomatis dikirim ke warehouse. Selanjutnya ada raw material, isi material dan quantity 1. Nah, data material akan disimpan di temporary storage, lalu raw material departure, isi material, terus pilih destinasi, ada W1, 2, atau 3, lalu isi kuantitinya, lalu submit. Selanjutnya ada production rating. Untuk memberikan rating pada produksi, bisa dipilih di sini produknya. Kebetulan kita hanya ada Stunhammer, lalu di sini masukkan tanggal mulai dan tanggal akhir, lalu tekan submit. Selanjutnya ada defect. Ini ada report defect, mengisi sama seperti tadi produk dan
report date, lalu tekan submit, lalu terakhir ada accounting. Berisikan catatan-catatan tadi di master data. Sekian dari FRI kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.